Pemirsa, usul hak angket bergulir di sidang paripurna DPR pertama setelah pemilu 2024. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PKS telah mengusulkan hak angket melalui interupsi kepada pimpinan sidang. Namun usul pengguliran hak angket hari ini masih terasa kurang serius karena absennya Ketua DPR RI asal PDI Perjuangan Puan Maharani dan tidak semua partai di luar Koalisi Indonesia Maju mengusulkan hak angket dalam sidang paripurna DPR hari ini. Benarkah partai-partai masih gamang dan belum 100% serius menggulirkan hak angket untuk membongkar kecurangan pemilu? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota DPR RI fraksi PKS, Syahrul Aidi Mazat, kemudian anggota DPR RI fraksi Demokrat, Herman Khairun, dan juga pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Selamat sore, Bang Ferry, Pak Syahrul, dan juga Pak Herman. Selamat sore. Sore, Mbak Zelvia, Oke. Pak Herman. Ya, Oke. selamat sore. Baik, Herman. saya akan mulai dulu dari tadi yang hadir di sidang paripurna ya. Ada Pak Herman dan juga Pak Syahrul. Pak Herman dulu deh, tadi ketika ada anggota DPR RI dari PKB yang mengatakan pemilu 2024 adalah pemilu yang paling brutal, Anda malah balik bertanya, brutalnya itu ada di mana? Apa masih tidak jelas Pak Herman brutalnya itu ada di mana? Ya memang sampai tadi siang, sampai rapat paripurna ya tidak jelas. Apa yang dimaksud brutal? Apakah pemilu presiden ataukah pemilu legislatif? Ini kan yang harus dijelaskan. Jangan sampai bahwa apa yang disampaikan itu hanya membangun opini, bahkan mendelegitimasi terhadap pelaksanaan pemilu. Pertanyaan saya juga, apakah kalau 01 dan 03 yang menang, apakah juga akan ada hak angket? Ini kan belum jelas gitu ya. Nah oleh karenanya silakan tata cara dan mekanisme, kami semua paham bahwa hak angket adalah hak konstitusional DPR, hak keistimewaan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A, kemudian di Undang-Undang MD3, ada tatibnya juga dan tahapan-tahapan untuk bisa sampai kepada hak angket ini bergulir. Tentu ini ya ditempuh dulu, jangan sampai menjadi fitnah, membangun opini, membangun stigma negatif, dan seolah-olah bahwa itu terjadi. Kan kecurangan itu sudah ada kanalnya. Kanalnya ya kalau kecurangan dianggap bahwa ada curang, ada intimidasi, ada melawan terhadap aturan pelaksanaan pemilu, ya silakan ada Bawaslu di situ. Dan kalau kemudian Bawaslu melihat bahwa indikasi ini memang menabrak aturan hukum, ya silakan ada Gakumdu, ada persidangannya di sana, bisa ditetapkan terhadap pelanggaran pelaksanaan pemilu. Oke, nah oleh karenanya ini ada kanalnya. Kemudian kalau nanti sudah ditetapkan tanggal 21 Maret ini kan batas akhir ditetapkannya seluruh hasil pemilu 2024. Nah kalau sudah ditetapkan nanti ada masa untuk masa sengketa. Silakan ini dimanfaatkan masa sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jangan ranah politik kemudian hanya dijadikan sebuah public opinion, kemudian dijadikan mendowngrade ataupun mendelegitimasi terhadap pelaksanaan pemilu, bahkan mendelegitimasi terhadap suara rakyat yang tentu mayoritas telah memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Gitu. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.